Kan suka ada tuh yang bilang, wah gue udah masuk umur 40 nih. Emang ada apa dengan usia 40? Ya kan? Iya. Kok kayaknya serem banget sih usia 40 orang ngomong anak muda itu sterek, keren, berotot. Itu biasa namanya anak muda. Iya. Tapi kalau orang tua keren, atletis, sterek, itu baru luar biasa. Tapi kadang-kadang orang juga suka lupa Iya. bahwa otot juga harus ditabung dari muda, kebugaran harus ditabung. Jadi nggak usah lihat orang lain. Biasanya kesalahan orang itu bukan di umurnya, bukan di olahraganya, tapi di apanya coba? Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar hari ini fitness coach Rike Setiawati kembali menemani Anda semua. Kita akan bahas masalah kebugaran. Halo Rike, apa kabar? Halo Meldi, kabar baik. Gimana kabarnya Meldi? Alhamdulillah. Saya sejak Rike memicu untuk diet, saya akhirnya mencoba. Alhamdulillah. Walaupun rada ya, keleng-kelengan dikit lah. Gak apa-apa, pelan-pelan. Oke. Gimana nih? Topik apa ini yang menarik nih untuk usia kita? Tips-tips kebugaran. Usianya berapa? Saya udah di kepala 5 ya. Ya sih kalau kita ngomongin usia ya. Nah, kalau kita kan udah masuk 50 tahun ya. Iya dong. Iya kan? Nah, tapi usia itu nggak boleh jadi masalah buat kita. Oke. Ya. Kenapa? Karena ya usia itu pasti tetap berjalan kan. Tua betul. itu udah pasti. Tambah tua itu udah pasti. Betul. Tapi tua mau tetap bugar atau tuanya reyot, sakit-sakitan, itu pilihan. Wow. Jadi kalau tambah tuanya udah pasti, bener nggak? Langsung menghujam nih kayaknya. Jadi itu pilihan. Oke. Mau tambah tuanya bugar atau sakit-sakitan atau reyot, itu semua balik lagi ke pilihan kita, cara hidup kita, gimana kita menghargai badan kita sendiri. Sebenarnya itu. Iya. Jadi kalau di usia 50 nih porsi olahraganya apa, makannya apa, tidurnya gimana nih Terika? Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya kita udah kan kalau teman-teman yang suka ikut kompetisi olahraga itu ada namanya usia master. Wih, usia master. Usia master itu biasanya 40 tahun ke atas udah dianggap master. Nah, apa tuh definisinya apa nih? Itu tuh sebenarnya mereka yang bikin sih, panitianya yang bikin. Ada yang 45, ada yang 40. Ini kategori aja sebenarnya ya. Tapi dianggap bahwa 40 itu udah master. Jadi udah tidak bisa dianggap bersaing lah dengan yang muda-muda banget gitu kan. Nah, tapi dibikin dibikin nama bagus ya. Supaya bisa berprestasi dengan sesamanya gitu kan. Jadi fair lah. Nah, itu kalau yang suka ikut kompetisi. Nah, terlepas dari itu semua, kan suka ada tuh yang bilang, wah gue udah masuk umur 40 nih. Ya kan? Saya juga dulu waktu sebelum 40 tahun itu karena denger orang ngomong kayak gitu, emang ada apa dengan usia 40? Ya kan? Kok kayaknya serem banget sih usia 40 orang ngomong, iya soalnya saya tuh udah 40 jadi harus ini harus itu gitu kan. Tapi lebih ke physically secara penampilan. Waktu itu yang saya simak orang-orang. Jadi misalkan yang nggak mau keriput lah gitu kan, yang kelihatannya tambah tua gitu. Nah itu tuh wah emang gitu banget gitu kan. Saya mikirnya gitu. Ternyata pas saya jalanin usia 40 tahun, saya ngerasa biasa aja tuh, nggak ada kayak yang ditakutin orang-orang. Wah saya mah udah 40 tahun, udah tambah tua. Kalau udah umur segini tuh badan tuh kayaknya jadi makin stamina makin berkurang gitu ya. Terika nggak turun itu, staminanya gimana? Nah kalau saya tuh justru ngerasa di umur saya 40 tahun, di situ saya malah otot saya nambah. Nah ini coba cerita dikit, kok bisa nambah? Jadi apa proteinnya ditambah?
saya itu kan sebenarnya kalau urusan olahraga dari kecil udah seneng olahraga ya. Dari kecil udah kebiasaan olahraga, berenang, basket, jadi lari-lari kayak gitu tuh udah biasa. Nah, terus kalau misalkan saya ke gym itu latihannya masuknya kelas aerobik. Saya belum kenal latihan beban. Tapi sekitar umur 36 tahun saya ke gym itu baru mulai belajar latihan beban. Jadi 4 tahun dari situ umur 40 tahun otot saya udah tambah banyak kan. Ini latihan beban memicu otot nih? Iya, karena begitu kita melakukan latihan beban itu merangsang pertumbuhan otot kita. Jadi setiap kita melakukan latihan beban itu otomatis si otot itu dirangsang untuk bertambah massa ototnya, serat-seratnya, serabut-serabutnya itu bertambah. Jadi kan massa ototnya pasti naik. Jadi makin berotot. Kenapa anak-anak muda susah berotot? Itu bukan masalah muda atau tua, justru sekarang itu banyak pertanyaan. Saya tuh udah umur 40, udah 45, udah 50, emang masih bisa berotot gitu? Ya kan? Nah, karena menganggap hanya anak muda yang bisa berotot. Malah kebalikannya. Iya, jadi jangan salah. Anak muda itu sterek, keren, berotot. Itu biasa namanya anak muda. Tapi kalau orang tua keren, atletis, sterek, itu baru luar biasa. Ini kayak Pak Panglima nih kayaknya nih. Nah, kayak Mas Adi Rai 52 tahun ya kan. Itu kan justru orang tuh masih terawat otot-ototnya. Nah, jadi di situ sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi dari 36 tahun ke 40 tahun itu saya nabung otot untuk umur saya sekarang ini. Gitu. Jadi sejak saya mulai latihan beban itu saya seperti menabung otot. Kan kalau orang tuh biasanya nabung uangnya banyak supaya nanti pensiunnya gue gak usah kerja keras gitu kan. Ya gak? Tinggal ya udah uang pensiun udah banyak gitu kan. Malas mungkin tambah tua tetap kerja keras. Nah, tapi kadang-kadang orang juga suka lupa bahwa otot juga harus ditabung dari muda. Kebugaran harus ditabung. Karena gak ada tuh yang namanya otot tiba-tiba jatuh dari langit jadi gitu. Hari ini latihan besok jadi gak mungkin. Harus ya tetap kan? sekol ya. Jadi harus ditabung. Nah, itulah kenapa saya sangat mengapresiasi, saya sangat senang lihat sekarang di gym itu banyak anak-anak muda, mahasiswa ke gym, latihan beban. Berarti mereka itu di umur kita nanti, di umur mereka seumur kita sekarang ini, berarti nanti kan 30-an tahun kemudian, 25 tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu badannya akan bugar, ototnya banyak. Ya kan? Nah, akan lebih kuat. Jadi itu menabung untuk di usia 40 tahun, 45, di usia master itu mereka tidak akan berkurang staminanya, kekuatannya, ototnya ya. Nah, bahkan mungkin bisa jadi lebih kuat dari dia waktu mahasiswa misalnya. Itu ada beberapa temen saya juga begitu, dia ngerasa waktu mahasiswa suruh lari aja males, jalan kaki aja deh. Tapi sekarang setelah dia melakukan latihan beban teratur selama 2 tahun, udah naik Gunung Papandayan ternyata, udah lari-lari gitu. Nah, jadi kan itu usia bertambah bukannya malah reyot. Tapi malah lebih kuat dari dia sebelumnya, sebelum dia menikah malah. Sebelum dia punya anak, ya kan? Padahal yang dikhawatirkan orang-orang itu, wah nanti kalau udah nikah, udah punya anak, gue makin reyot, makin gak kuat, makin letoy gitu. Tapi kan ada pada satu titik dia menjadi reot. Nah, jadi balik lagi reot itu pilihan. Nah, kan gini, otomatis kalau tambah tua itu kekuatan berkurang, ya enggak? Tapi suka lihat nggak sih di jalan ya, orang tua masih jualan, ya kan? Nah, sementara kayaknya kita ya yang lebih muda dari orang tersebut itu kayaknya kalau disuruh bawa tanggungan gitu ya kayaknya nggak sanggup. Ya enggak. Nah, jadi itu baik lagi kalau mudanya bapak itu atau ibu itu leyeh-leyeh, nggak mau kerja keras gitu kan, bermalas-malasan, itu kan nggak terlatih, badannya males, pasti tuanya reyot, bener nggak? Ya kan? Apalagi dengan kalau tambah umur itu biasanya begitu orang melemah
dia akan malas untuk berolahraga. Sementara porsi makan tetap banyak, ya nggak? Jadi inputnya banyak, outputnya itu lebih sedikit, ya nggak? Yeah. Nah kalau orang duit itu besar pasak daripada tiang, kalau ini kebalik, ya kan? Nah pemasukannya banyak banget, pengeluarannya dikit. Jadi kan semakin bertambah lemaknya, berat badannya, jadi reyot otomatis. Ini contoh ya inilah apa figur-figur ya public figure apa nih yang udah master tapi oke gitu. Ya kalau kita lihat mah paling gampang pasti Mas Ade Rai lah ya. Itu usia 52 tahun. Tapi kalau orang biasa yang bukan atlet, itu banyak teman-teman saya yang masih aktif berolahraga ya. Itu tuh kebugarannya masih terjaga. Ya kalau public figure tuh siapa ya kira-kira? Kayaknya gue nggak mengikuti. Bingung juga ya, jarang nonton TV saya. Nggak punya TV, saya udah 2 tahun. Pelatih. Siapa ya? Nah kalau saya lihat ada dulu pelatih Persib namanya Pak Indra Thohir. Wah. Nah, itu kalau teman-teman yang suka sepak bola itu tahu bahwa Pak Indra Thohir itu sampai usia 70 tahun tuh masih segar bugar, jaguar ringkas kalau kata orang Sunda. Itu luar biasa. Karena kan selalu aktif ya di lapangan, ngelatih gitu. Dan beberapa pelatih di Stadion Atletik Pajajaran itu yang saya kenal, ada Pak Wita Witarsa. Itu usianya juga seperti orang tua kita ya gitu. Nah beliau tuh masih di lapangan, masih ngelatih, masih segar bugar gitu. Padahal sudah masuki usia pensiun itu. Ya tapi kan kita lihat orang makin tua ya, senamnya pernapasan, tai chi. Nah, orang kan menganggap kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau udah tua cukuplah tai chi buat gua. Nah sebenarnya itu memilih olahraga, memilih aktivitas itu nggak bisa kita bilang bahwa gue sih olahraganya cuma ini, gue cuma pernapasan. Enggak, mungkin di luar itu dia juga melakukan latihan-latihan lain karena latihan pernapasan itu penting, apalagi kalau kayak tai chi itu juga melatih gerak ya kan. Nah pasti otot-ototnya ada juga motorik nah motoriknya tetap dilatih ya kan. Jadi apapun pilihan olahraganya, pilihan aktivitas kita untuk memperkuat otot-otot kita itu sebenarnya tergantung dengan kesenangan kita sama kapasitas badan kita sendiri, ya kan. Apalagi udah tua nggak mau lah pasti melakukan hal-hal yang dipaksa gitu kan, maunya seneng aja. Nah untuk alarm dari badan gimana nih? Ini udah oke, itu kurang atau apa untuk exercise-nya? Biasanya gini, kalau orang itu suka melemahkan diri sendiri. Seperti ini. Setannya masuk ya. Jadi gini, dia suka menganggap bahwa gue sih udah 40 tahun, gue 50 tahun, gue gak akan ini deh, gak akan kayak lu, latihan lu kayak lu gak kuat. Sekarang saya balik tanya, emang siapa mau nyuruh lu latihan berat kayak gue? Iya kan? Gampangnya gitu, ya gak? Jadi mulai aja kalau memang belum pernah atau emang harus olahraga itu kan biar tambah bugar, mulai. Nah biasanya itu kalau saya sarankan misalkan cari temen supaya seneng ya kan, apakah iming-imingnya nanti foto-foto gitu kan. Nah itu pokoknya olahraga aja, nanti lama-lama badannya akan minta gitu, tapi biasakan dulu. Nah jadi di seperti situ senior citizen club ya. Jadi ikutlah teman-temannya. Cuman ya gitu, jangan memperlemah diri sendiri. Gue mau udah tua, ikutnya emang tua-tua aja gitu. Nggak harus begitu. Kan bisa was-was nih. Nah, was-was iya sih ya. Orang banyak was-was karena merasa, wah gue nih mulai olahraga, gue udah nggak pernah olahraga gitu kan. Nah, tapi coba kita berpikir bahwa akan lebih enak ya kalau saya tambah usia itu badan saya tetap bugar, tetap nyaman beraktivitas ya kan. Nah hobinya berkebun, kalau jongkok dari berdiri itu nggak susah gitu kan, nggak pegel-pegel gitu. Itu mungkin akan lebih nyaman kalau otot-ototnya lebih kuat kan gitu. Jadi kesenangan apapun, bisa piknik kemana, backpackers itu pasti kita lihat tuh orang-orang yang udah
usia senior citizen itu kan banyak. Nah, itu karena mungkin dari mudanya dia sudah beraktivitas olahraga ya. Pasti orangnya aktif, nggak mungkin orangnya malas-malasan. Ya enggak? Orang malasan tuh dari bentuknya udah kelihatan, ya enggak? Nah, jadi menabunglah. Kalau misalkan sekarang udah umur 40, 45, 50, toh selalu ada ungkapan klise. Tidak ada kata terlambat. Iya. Ya enggak? Iya dong. Nah, mulai aja gitu. Mumpung masih bisa dikasih kesempatan, kita masih bisa jalan. Ya. Kalau olahraga yang cocok itu ya fitness pasti adalah latihan bebannya. Tapi kalau untuk sehari-hari dia punya alat di rumah atau gimana? Nah, tadi kan pertanyaannya di awal banget itu olahraga apa dan makannya gimana, ya kan? Nah, jadi sebenarnya makan sama olahraga itu nggak bisa dipisahin. Kalau kita olahraga terus makan ngawur, ya sayang kan kita udah latihan. Nah, tapi kalau misalkan makannya sehat ya dijaga, diatur, tapi kita males olahraga, itu kan sayang juga, badannya otot-ototnya tidak terlatih kan. Jadi itu dua. Nah, kalau untuk olahraganya pilihannya, kalau misalkan memang pemula gitu ya, kan banyak tuh ada orang, gue tuh pengen loh sekarang lari gitu kan. Mulai aja dari jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu, jadi menguatkan otot-otot kaki dan supaya jantungnya juga nggak kaget langsung dibawa lari-lari kan. Nah, itu ada yang namanya, kalau saya dalam pekerjaan saya sebagai fitness coach, itu ada istilah efek jerak. Apa tuh? Jadi kalau misalkan saya ngasih menu latihan sama klien saya atau siapapun lah gitu yang latihan di gym, itu kalau dia besok yang ngerasa sakit-sakit, capek banget, pasti kapok. Ya kan? Ternyata olahraga tuh gak enak ya, berat banget, sakit badan, gitu capek gitu kan. Nah, itu efek jerak. Kemungkinannya orang itu besoknya tidak akan tertarik lagi. Jadi kayak jerak. Nah, jadi mulainya jangan karena kita lagi semangat banget ya, terus misalkan, wah gue semangat mau olahraga, apalagi misalkan gue mau turun berat badan, terus hari itu olahraga 2 jam gitu kan, sampai ke rumah lo yuk. Tapi besok gue masih bisa. Hari keempat mungkin dia sakit. Terus ya gimana? Kan? Jadi pelan-pelan aja. Hari ini jalan kaki dulu. Semampunya. Misalnya 10 menit. Emang mampunya 10 menit. Udah 10 menit aja dulu. Habis itu besok masih tetap 10 menit. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah lihat orang lain. Biasanya kesalahan orang itu bukan di umurnya. Bukan di olahraganya. Tapi dia apa ya coba? Egonya dia. Wah, dia udah bisa segitu ya jalannya, kok belum bisa? Memang belum kuat, ya kan? Dia udah mulai lama. Nah, sementara dia baru mulai kemarin, ya kan? Nah, yang harus diperhatiin tuh kemampuan. Tapi begitu kita ngerasa, oke, gue mau nambah nih, kemarin 10 menit, udah 3 hari, sekarang coba ya 15 menit gitu. Ternyata di menit ke-13, wah kayaknya udah deh ini capek, nggak apa-apa berhenti. Ya, yang membebani orang itu kan ego ya. Iya. Ya, jadi olahraga tidak pernah salah, ya kan? Nah, terus udah gitu umurnya juga nggak salah. Tapi yang salah itu adalah pasti ada di dirinya sendiri. Ikut egonya. Gitu. Jadi apalagi udah ngerasa udah usia segitu kan, masa gue nggak bisa gitu kan. Nah, dia coba. Tapi kalau buat kebugaran secara umum, balik lagi jangan dilupakan pola makan. Itu nah, sangat ini kita masuk penting. ke pola makan ya. Silakan Rika. Kalau pola makan seperti biasa, itu kan kita pilih makanan-makanan yang lebih dekat ke makanan alam. Jadi tidak mengalami proses yang terlalu panjang untuk sampai di piring kita. Jadi misalnya tidak diolah panjang di pabrik gitu kan, cukup misalkan dari biji beras dimasak jadi nasi, ya kan, itu diolah supaya matang aja kan, nggak kayak burung jadi makannya bijinya doang gitu kan. Nah, jadi pilih makanan-makanan yang senatural mungkin, sealami mungkin gitu. Terus kita hindari, bukannya nggak boleh ya, boleh aja kita hindari makanan-makanan yang digoreng. Nah itu karena kita kan pengennya ya lebih sehat ya, tapi kalau udah
digoreng itu kan ada LDL ya gitu-gitu ya, udah tahu sendiri tuh biasanya yang suka cek ini apa, cek ke lab itu kayaknya wah angkanya udah merah kan. Nah, dapat bintang nih. Dapat bintang kan. Nah, dapat bintang. Jadi itu kita hindari buat orang yang nggak punya bintang atau rapot merah itu, jangan takabur juga. Karena mungkin suatu saat karena kita nggak apa-apa deh, ya kan, lama-lama numpuk juga tuh. Nah, jadi jangan menyakiti badan kita sendiri, ya kan, nyawa kita tuh ada di situ, jangan disakitin badan kita. Dipeliharalah baik-baik, disayang-sayang dengan ngasih makan yang sehat, bernutrisi, bergizi, ya kan. Terus protein. Nah, kadang-kadang orang itu suka fokusnya sama wah sayur itu sehat, ya kan. Tapi biasanya orang tuh melupakan protein. Karena protein itu kan membangun sel ya. Nah, itu mengganti sel. Jadi kalau kita tambah tua itu kan reyot kan, selnya usang. Bener gak? Iya dong. Nah, reyot kan badan kita, rusak tuh selnya. Mau diganti pakai apa kalau kita kurang protein? Iya gak? Jadi protein itu penting. Dan protein itu kan sebenarnya di sekitar kita itu banyak banget. Ikan ya, ikan juga ada, ikan laut, ikan air tawar. Indonesia itu kan ikannya luar biasa tuh. Tempe ya tempe, telur gitu. Nah itu pun apalagi sekarang pengetahuan tuh udah lebih, orang tuh gampang banget kan mengakses informasi. Kita tinggal lihat aja protein kandungannya sekian gitu. Terus protein apa yang paling gampang, cara masaknya gitu kan, itu tuh udah banyak tuh di YouTube di mana gitu. Tinggal nyontek aja dari situ, itu gampang lah informasi. Nah, yang paling sulit tuh kalau bosan. Nah, justru itu. Jadi disitulah ya kenapa kita tuh kan udah banyak tuh disediain kayak tadi tempe, tahu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita tuh menunya hari ini ayam, besok ayam lagi, ya kan? Orang bosan, jadi besoknya dietnya pundung. Nggak enak nih dietnya. Boleh tuh sekali-kali misalnya, kalau emang nggak suka masak ya kayak saya suka catering diet. Di mana tuh? Pasti pintar tuh, nggak boleh nyebut merek ya. Nah, jadi itu udah banyak tuh ya, udah banyak lah catering diet itu. Jadi tinggal yang kita suka tanya sama orang, yang enak mana gitu kan. Tapi pasti makanannya tuh yang saya udah tahu ini makanannya nggak digoreng gitu ya, bumbu-bumbunya juga oke kan, yang natural, bukan yang kemasan-kemasan gitu. Jadi saya di situ kalau saya memang nggak bisa masak ya udah, saya emang nggak apa-apa gitu. Dari bahkan warung nasi ya langganan saya di Cihapit itu saya bisa pilih di situ makanan diet. Ada nasi merah, ada pepes ikan, ya kan. Lalap sambal itu udah pasti ada. Cihapit cukup lengkap ya kan. Nah, di situ ada pepes tahu, ada lagi yang pokoknya banyak sekali menu-menu pilihan. Jadi kita tuh sebenarnya dari kita sendiri itu mesti memang kalau nggak suka nggak usah dipaksa makan itu. Kayak orang lihat saya makan dada ayam, dia nggak suka ya nggak usah. Lu nggak usah kayak gue makan dada ayam. Yang suka apa? Aku lebih suka ikan. Nggak apa-apa. Ini yang susah dihindari kalau kumpul sama teman-teman. Nah, ini emang ini tuh